Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanisha Fitri dengan NIM 21050401399. Sekali ini saya akan menyelesaikan tugas dari Hukum Laut Internasional dengan tema arti penting mempelajari hukum laut internasional. Di halaman pertama, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum laut. Laut tidak hanya berfungsi untuk pelayaran atau yang biasa kita sebut permukaan perairan, akan tetapi juga memiliki nilai potensi sumber daya yang besar, baik yang terdapat di kolom perairan maupun di dasar perairan. Di masa lalu, dengan penguasaan teknologi yang terbatas, permukaan laut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran. Sekarang, dengan berkembangnya teknologi, laut sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya, hukum laut berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sebagaimana diungkapkan Mauna pada tahun 2000, bahwa hukum laut yang dulu yang bersifat unidimensional, sekarang telah berubah menjadi pluridimensional, yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu. Lalu, saya akan menjelaskan ke halaman yang kedua, yaitu mengenai sejarah konferensi hukum laut internasional. Pada tahun 1703, Cornelius van Benschop, seorang penulis Belanda, dalam bukunya De Dominio Maris Dissertatio, menyatakan bahwa negara pantai berhak atas lajur laut sejauh yang dapat dikuasainya dari darat. Pendapat ini sama dengan pendapat Grotius. Dengan dikeluarkannya buku tersebut, maka berakhirlah pertentangan antara Inggris dan Belanda. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesatuan pandangan dan praktik negara-negara yang menyeluruh tentang lebar laut wilayah. Sejak akhir abad 19, muncul pemikiran-pemikiran baru tentang hakikat hukum laut dan lebar ke laut wilayah. Oleh karena itu, sejak akhir abad ke-19, bermunculan berbagai organisasi dan lembaga internasional yang membahas masalah-masalah tersebut. Lalu yang ketiga ini ada Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional Den Haag 1930, dalam rangka mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia serta untuk mencegah terjadi perang dunia lagi, maka pada tahun 1919 didirikanlah sebuah organisasi internasional, yaitu Liga Bangsa-Bangsa atau dengan singkatan LBB, The League of the Nation, yang menghasilkan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, Covenant of the League of Nations. Kovenan tersebut mengamatkan kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan pengmodifikasian hukum internasional. Oleh karena itu, LBB memprakarsai penyelenggaraan konferensi internasional di Den Haag pada tanggal 13 Maret hingga 12 April 1930 untuk mengkodifikasikan hukum internasional. Konferensi internasional ini dihadiri oleh delegasi dari 47 negara. Adapun bidang-bidang hukum internasional yang dikodifikasikan yaitu tentang kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut nationality, perairan teritorial atau yang biasa kita sebut territorial waters, tanggung jawab negara terhadap kerugian yang diderita perorangan ataupun harta kekayaan orang asing yang ada di wilayah negara lain. Lalu saya akan menjelaskan pentingnya hukum laut. Tujuan hukum laut adalah untuk mengatur pemanfaatan laut itu sendiri, yakni sebagai jalur lalu lintas dan sumber kekayaan alam serta sumber energi. Adanya hukum laut bertujuan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak, dan agar tidak ada kepentingan yang terganggu. Sebelum tahun 1998, secara umum, ketentuan mengenai laut didasarkan pada hukum kebiasaan. Dalam perkembangan, hukum laut mulai menjadi perhatian serius dengan hadirnya Konvensi Jenewa tahun 1958. Hingga pada 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menghasilkan konvensi mengenai hukum laut yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang bisa kita sebut UNCLOS 1982. Hingga saat ini, lebih dari 160 negara telah menandatangani UNCLOS 1982 termasuk Indonesia. Berikut penjelasan saya mengenai betapa pentingnya hukum laut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.